Itu ada loh. Itu ada kejadian. Nah, ini contoh yang tidak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, berikutnya tentang demokrasi, ini sudah sesuai, Kak. Kalau kita melihat dari skor indeks demokrasi kita ya, dari tahun lalu ini ada peningkatan. Dari yang tahun lalu 6,30, kemudian di tahun sekarang 6,71. Nah, kalau kita melihat range dari negara tertingginya, itu ada Norwegia dengan 9,75, nyaris sempurna. Tapi yang paling rendahnya itu ada Afghanistan, 0,32. Jadi range-nya jauh sekali. Indonesia bisa dikatakan tengah-tengah, tapi itu juga masih dinilai cacat demokrasi. Dalam artian apa? Dalam artian misalkan ada undang-undang yang dinilai tidak konstitusional atau inkonstitusional. Meskipun dalam aspek yang lain, pemerintah juga membuka keran demokrasi yang begitu bebas. Tapi memang masalahnya hanya di lembaga-lembaga yang dinilai kurang demokratis, ya. Misalkan membuat undang-undang kemudian ada judicial review ya, dan akhirnya dikabulkan. Nah, itu kan menandakan bahwa ada celah dalam pembuatan undang-undang itu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga nilainya tidak terlalu atau masih dikatakan cacat demokrasi. Tapi cacat di demokrasi di sini bukan berarti tidak demokratis ya. Karena tadi range-nya itu sudah 6, hampir nyaris 7. Tapi dari tahun 2005 atau 2006, itu kita belum sampai ke tingkat atau nilai 7. Jadi masih di angka 6, tapi dari tahun lalu itu ada peningkatan. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah sudah atau belum, ya memang harus lihat dari data yang ada. Tapi sekali lagi, ini juga bagian dari demokrasi. Ketika tadi Vo menanyakan tentang Ibu Mega kita bahas di sini, itu kan demokratis. Ya. Artinya ada kajian ilmiah, ada orasi ilmiah di kampus yang memang memperbolehkan kita untuk membicarakan sesuatu sejauh itu ilmiah, bukan gosip ya. Nah, itu diperbolehkan. Ini bagian dari demokrasi kan? Jadi kita tidak kita tidak dikekang untuk membicarakan seseorang, partai politik tertentu, enggak. Kita diberikan kebebasan kan? Asal memang memiliki etika di dalam pembahasan itu. Nah, itu kan yang kita lakukan hari ini. Jadi ini contoh bahwa negara kita ya demokratis, ya. Kemudian apakah memiliki hak untuk menjamin ekonomi? Ya memang betul, ya. Terjaminnya ekonomi betul. Rakyat bisa menginginkan agar ekonominya itu terjamin kepada pemerintahan. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang sah adalah bagian dari sistem demokrasi kita yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Sehingga tanggung jawabnya kepada rakyat. Makanya kemarin ketika ada reshuffle, Pak Zulkifli Hasan naik gitu ya, Menteri Perekonomian, kemudian beliau langsung menjanjikan bahwa harga minyak goreng curah akan sama semua nantinya. Nah, itu kan ada hak dan kewajiban. Hak rakyatnya menuntut gitu ya, agar tidak terlalu tinggi misalkan, kemudian pemerintah kewajibannya yang menurunkan itu. Ya, jadi itu ya Abdul Qadir ya. Nah, berikutnya dari Ai Kartini, contoh hak asasi ekonomi, hak ekonomi. Ya, gampang saja, tadi sudah dijelaskan sebenarnya, tapi saya ingin menjelaskan yang lain. Contohnya tentang jual beli sekarang. Ya, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menjual dan membeli. Tentu hak ini hak yang bertanggung jawab. Dalam artian kita membeli, ya negonya juga jangan kelewat batas. Ya, jangan sampai ada barang dihargai 90.000, kita nawarnya jadi 10.000 misalkan. Nah, itu kelewat batas. Kalau kalian main-main ke pasar tradisional itu bisa ribut. Apalagi misalkan ke pasar yang memang dikenal tanpa kompromi ya. Ada tuh beberapa pasar tradisional. Nah, ini kemudian hak untuk menjual juga. Maka hak untuk menjual itu gunakan dengan baik. Jangan menjual barang yang rusak, barang yang jelek gitu ya. Jadi harus memiliki kejujuran, integritas. Misalkan Ai nih jualan online sepatu, gambarnya itu bagus, Nike ya misalkan, produk tertentu lah saya sebut nggak apa-apa ya.
Tapi ternyata yang dijual AI ketika sudah dikirimkan ke Indra misalkan, ternyata barang yang dikirim itu KW. Ya, padahal di deskripsinya ori. Nah, ini kan sudah menciderai bagaimana hak asasi kita sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk menjual dan membeli gitu kan. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana kita dalam aspek ekonomi memiliki hak untuk menjual dan membeli. Tapi tentu kalau misalkan ada pelanggaran hukum, yaitu bisa dipidanakan. Seperti contoh kemarin, atau mohon maaf ya, ini ada salah satu kota yang sudah masuk daftar hitam mungkin di all shop. Karena masyarakatnya ketika menjual barang itu tidak amanah. Misal di deskripsinya itu menjual sampo misalkan, tapi ketika dikirim yang dikirimkannya sikat gigi. Itu ada loh. Itu ada kejadian. Nah, ini contoh yang tidak amanah atau bahkan mempermainkan, ya, tidak sesuai dengan kaidah, bahkan di dalam hukum Islam sendiri itu juga tidak sesuai. Ya, itu contohnya ya. Selain dari contoh yang tadi kelompok Fani jelaskan. Kemudian dari